Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Mesra E. Pelondoo, guru Bahasa Indonesia pada SMA Negeri 1 Kupang, Sekolah Penggerak. Kesempatan hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia untuk melihat praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia berdiferensiasi dengan pendekatan kontekstual literasi model poster bertema pangan lokal Nusa Tenggara Timur untuk Festival Pelajar Nusantara 2022. Penasaran seperti apa? Silakan mengikuti saya dan simak video saya selanjutnya. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya mengembangkan kompetensi menyimak, membaca, memirsa, berbicara, berdiskusi, mempresentasikan, dan menulis. Sehingga guru perlu melakukan strategi literasi yang tepat dan menyatu dengan proses materi hingga hasil pembelajaran. Untuk menggairahkan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi, maka diperlukan pula pendekatan kontekstual literasi agar siswa dapat ikut serta dalam memikirkan dan memberikan kontribusi solusi terhadap permasalahan global yang juga terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Pengalaman membuktikan tidak semua guru bahasa Indonesia menerapkan pendekatan kontekstual literasi dalam pembelajaran. Sehingga saya tertarik melakukannya di SMA Negeri 1 Kupang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 fase F, capaian pembelajaran menulis teks persuasif model teks persuasif poster. Yang saya sepakati bersama murid atau yang merupakan pilihan para murid adalah model poster dengan tema pangan lokal Nusa Tenggara Timur. Terdapat dua alasan yang melatar belakangi hal ini. Pertama, teks persuasif model poster lebih efektif, kreatif, dan menarik untuk menyampaikan informasi sekaligus berfungsi menghimbau dan mengajak. Bahasa yang digunakan dalam menulis teks persuasif model poster juga lebih singkat, padat, efektif, dan memiliki kekuatan daya pengaruh yang kuat karena poster itu sendiri telah menyampaikan banyak pesan. Yang kedua, hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang telah saya lakukan pada murid-murid saya di kelas 11 fase F lebih memperlihatkan minat pada tema yang dekat dan akrab dengan lingkungannya, sehingga tema pembelajaran membuat poster yang disepakati bersama peserta didik kelas 11 fase F adalah pangan lokal Nusa Tenggara Timur. Pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi dengan pendekatan kontekstual literasi membuat poster persuasif bertema pangan lokal Nusa Tenggara Timur untuk Festival Pelajar Nusantara 2022 diharapkan akan memperlihatkan profil pelajar Pancasila mandiri, berpikir dan bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Adapun skenario pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi dengan pendekatan kontekstual literasi membuat poster persuasif bertema pangan lokal NTT untuk Festival Pelajar Nusantara 2022 sebagai berikut. Berdasarkan capaian pembelajaran, peserta didik mampu membuat teks persuasif model poster bertema pangan lokal NTT, serta tujuan atau target pembelajaran siswa mampu membuat teks persuasif model poster bertema pangan lokal NTT, mempresentasikannya, menjadikannya majalah dinding dan memamerkannya sebagai hasil belajar bahasa Indonesia di Festival Pelajar Nusantara 2022 hingga siswa mampu membuat aksi nyata secara kontekstual dalam bentuk vlog pemberitaan perihal pameran hasil belajar bahasa Indonesia tersebut langsung dari arena pameran. Maka ada pun alur tujuan pembelajaran yang telah saya sepakati bersama murid-murid dan telah saya lakukan sebagai berikut. Langkah pertama, para siswa memulai dari diri sendiri secara mandiri melakukan aktivitas literasi membaca, mempelajari, memahami perihal teks persuasif model poster dan literasi kontekstual perihal pangan lokal Nusa Tenggara Timur. Selama melakukan aktivitas literasi mandiri, para siswa diminta menuliskan argumentasi kritisnya perihal keberadaan, kondisi, manfaat, serta pengembangan dan pelestarian pangan lokal Nusa Tenggara Timur. Persuasif yang dibuat para murid juga berkaitan dengan informasi himbauan dan ajakan pada masyarakat NTT untuk menanam, melestarikan pangan lokal yang berpeluang menjadi modal kebutuhan bagi masyarakat NTT, namun sulit ditemukan atau nyaris punah, misalnya sorghum, jewawut, jagung, ketema, kenari, dan sebagainya. Yang ketiga, siswa melakukan aktivitas membuat poster persuasif berdasarkan pilihan jenis pangan lokal yang telah ditentukan siswa sebelumnya.
mempresentasikannya di kelas, menjadikannya mading kelas, dan menjadikannya bahan atau materi pameran di Festival Pelajar Nusantara. Yang keempat, setiap siswa melakukan aksi nyata berupa membuat vlog festival pameran panen hasil belajar bahasa Indonesia berdiferensiasi tersebut, serta mengumpulkan dan membagi link vlognya pada guru dan rekan sejawatnya, sehingga upaya siswa mengembangkan dirinya dalam pembelajaran diharapkan bisa juga berdampak mengembangkan pengalaman dan lingkungan sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Maria Serapialin, kelas 11E dari SMA Negeri 1 Kupang. Di vlog ini saya akan mengunjungi pameran Festival Pelajar Nusantara yang berada di Kota Kupang, tepatnya di RRI. Halo, perkenalkan, nama saya Madina Irma Syarifah, biasa saya akrab dipanggil Madina. Saya merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Nah, kali ini saya sudah berada langsung di stand SMA Negeri 1 Kota Kupang di ajang Festival Pelajar Nusantara 2022. Nah, sebelumnya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pameran ini, kita sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan guru bahasa Indonesia kami, yakni Ibu Mezra Etelondowu, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pendekatan kontekstual literasi untuk membuat poster dengan tema pangan lokal NTT. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, salah satu contohnya kami memperkenalkan kenari dalam bentuk poster, persuasif. Awal mulanya kami melakukan aktivitas literasi seperti literasi tentang mencari tahu apa itu poster persuasif. Kami juga mencari tahu tentunya tentang apa itu pangan lokal NTT. Nah, setelah itu kami diberikan kesempatan dan diberikan kebebasan untuk memilih kira-kira pangan lokal apa ya yang cocok untuk bisa kami perkenalkan dalam bentuk poster. Nah, kami juga diberikan kesempatan loh untuk bisa berdiskusi serta tentunya berargumentasi dengan rekan-rekan sejawat kami untuk bisa menampilkan pangan yang sudah kami pilih sebagai contoh yang akan diangkat dalam bentuk poster. Nah, ada contoh lain, di sini kami juga memperkenalkan kacang merah yakni pangan lokal NTT dalam bentuk poster persuasif lagi. Nah, setelah itu setelah kami berhasil membentuk pangan lokal NTT dalam bentuk mading seperti ini, kami mengumpulkannya dan menjadikannya mading, seperti contohnya mading majalah di dinding kelas. Dan kami melakukan aksi nyata kami dengan menampilkan atau memamerkan hasil karya kerja kami di pameran dalam ajang Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 ini. Bagi kami ini pengalaman yang sangat berkesan karena ini merupakan pengalaman yang berdiferensiasi dan bagi kami ini sangat kontekstual dan penuh akan nilai literal. Bagi kami ini juga pengalaman yang cukup menantang tentunya karena ini juga pasti hal baru bagi kami. Akhir kata, saya Madina Ilma, salam sekolah penggerak SMA Negeri 1 Kota Kupang, semangat bergerak, bermutu, literal, Pancasilais. Sampai jumpa. Demikian praktik baik pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas 11 fase F SMA Negeri 1 Kupang Sekolah Penggerak. Semoga bermanfaat. Amin.